فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, para dosen yang saya hormati. Saya sekarang berperan sebagai dosen dan Bapak Ibu izin saya panggil namanya nanti ya. Ini pas pro teaching, peer teaching ini lebih grogi daripada ngajar ini sebenarnya. Ya Bu Setia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya, mahasiswa yang sudah bergabung melalui Zoom ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk kembali bisa bertemu pada pertemuan yang ketiga ya. Mungkin ada sebagian ya karena ini kita kelasnya gabungan ya. Karena ada MBKM ya. Jadi ada kelas gabungan, jadi mungkin beberapa orang dari kelas-kelas yang dulu sudah kenal dengan saya, ada juga mungkin yang belum kenal nih. Nah, jadi mungkin nanti sedikit saya akan menjelaskan tentang identitas saya, dan sebagian juga sudah sangat familiar ya. Ada Mbak Dahlia, ada Mbak Seti, Mbak Nurul ya kan, ada Saudara Fajar ya. Dan ini ada mahasiswa baru kayak ini atau mahasiswa pindahan nih. Nah, ada Adam nih. Nah, ya. Pindahan itu Pak. Ya baik teman-teman semuanya. Jadi ini ya karena kita ini antara mahasiswa sama dosen agak seumuran ya. Jadi kita panggil teman-teman aja. Kita temenan aja gitu ya. Jadi biar lebih akrab ya. Sehingga perkuliahan kita jadi lebih lebih santai gitu ya. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali perkuliahan kita sebagaimana menjadi tradisi kita di fakultas kita ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita mengawali perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan sapa dulu ya. Sapa dulu lah nih. Soalnya masih ada yang belum on-cam, yang mungkin diharapkan untuk on-cam gitu ya. Daring ini kan kata orang kan daring ya. Ada yang mengartikan daring itu dalam keadaan berbaring gitu. Jangan sampai ini mahasiswa saya seperti ini. Apa namanya? Yang kata orang sana gitu ya. Luring katanya. Luring itu apa? Luar biasa garing. Jadi itu sebenarnya tergantung kita ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar ya ikhlas untuk kuliah gitu ya. Benar-benar udah membulatkan tekad kita untuk kuliah, kita akan merasa nyaman gitu ya. Meskipun mungkin barangkali mata kuliahnya terasa berat bagi kita atau mungkin kita belum pernah belajar mata kuliah itu. Baik teman-teman, dari sini nanti akan saya share screen saya ya, PPT saya. Jadi, kita akan tahu ya materi-materi pertemuan yang akan kita akan kita sajikan ya pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin sudah kenal dengan materi kuliah kita ya kita lanjutkan. Yang teman-teman yang kelas lain mungkin barangkali yang belum kenal mungkin nanti akan kita perkenalkan. Baik, izin share screen teman-teman, sedang proses ya. Nah ini. Alhamdulillah Pak. Pakai bismillah tadi salah Bapak. Iya. Padahal udah double bismillahnya ya. Baik teman-teman semuanya, sudah kelihatan ya, ahlan wa sahlan ya. Marhaban sudah bergabung di fakultas kita. Mudah-mudahan ya teman semuanya sukses ya dalam mencapai cita-citanya, menggaih ya apa yang diharapkan. Yang mudah-mudahan ya, kita sarjana tepat pada waktunya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sebelumnya saya ingin sedikit mengenalkan diri dulu karena di sini saya rasa ada mahasiswa yang kelas baru ya. Mana nih? Biografi singkat saya.
Sudah selesai semua. PTK sudah. Pokoknya kan tinggal kopas-kopas itu. Mengumpulkan kemarin siang itu, Ya, oke. Udah kelihatan ya sedikit tentang biografi saya. Ya, teman-teman, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ini kira-kira apa ya? Siapa yang bisa memberikan sedikit informasi terkait dengan gambar ini? Cinta beda agama, Pak. Wah, ya. Yes. Wih, apa? Saudari lintas ini. agama. Silaturahmi, toleransi, Pak. Saudari Dalia. Saudara Adam, gimana? Silaturahmi dan toleransi, Pak. Silaturahmi dan toleransi. Terus yang lain, kira-kira? Tadi udah, Dahlia udah, Mas Adam udah. Saling adanya kebersamaan, Pak. Kebersamaan ya. Nah, ini ada Mbak Lilis ya. Ini tentang kebersamaan. Ini dari gambar ini saja kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan ya. Namun semuanya itu ya, itu yang dikatakan tadi bahwa setiap orang punya pandangan dan persepsi sesuai dengan pemikirannya masing-masing, dan tentunya ini informasi-informasi yang kita sampaikan itu apa yang sudah menjadi pengalaman juga ya sebagian orang gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa perlu diingat bahwa dari gambar ini kita perlu istilahnya kalau dalam bahasa Islam itu menafsirkan gitu ya, menafsirkan, dan orang bebas saja menafsirkan apa yang dia lihat gitu. Tapi untuk memperjelas penafsiran itulah gunanya kita menelusuri. Kalau bahasa Islam itu bertabayun gitu ya, apa yang sebenarnya yang ada di balik gambar ini. Nah, inilah teman-teman kita akan saksikan. Dan satu lagi ya, saya ingin merespon ya teman-teman, sebenarnya yang digambar ini ya semua persepsi itu tidak ada yang salah ya. Ada pertemanan, ada toleransi, ada cinta beda agama. Nah, sebenarnya yang kita bahas sebenarnya dalam pertemuan kali ini kan karena kita materi kuliahnya adalah tentang muamalah ya, muamalah dalam Islam, atau bisa dikatakan fikih muamalah ya. Karena dalam materi perkuliahan kita ini, karena kita ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah di Jakarta, kita tuh memiliki ada 3 ya penciri khas itu ya, penciri khas dari kampus kita. Ada 3 materi kuliah yang perlu kita cermati ya. Ada ibadah, akidah, akhlak, kemudian ada muamalah, dan kemudian ada kemuhammadiyahan. Nah, ini pada pertemuan kali ini teman-teman mahasiswa itu kita berbicara tentang masalah muamalahnya, dan muamalah ini sangat luas sekali teman-teman, dan termasuklah mengenai tentang cinta beda agama. Dan kita lihat apa sebenarnya problem atau masalah sebenarnya yang lagi viral saat ini ya. Saya ingin kemukakan teman-teman, dan ini juga salah satu wawancara TV-mu ya dengan saya ya, salah satu TV, dan di dalamnya ada pernyataan saya menjelaskan tentang nikah beda agama. Silakan disimak teman-teman. Oh, ini yang baru kemarin ya, Pak? Ya. Di Surabaya. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Memang nggak ada suara kayaknya, Mas. Suaranya ada ya? Oh, nggak ada, Pak. Ada, Pak. Hah? Suaranya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Dari mana suaranya? Suara. Oh, ini? Nggak ada suara berarti. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada. Nggak apa-apa, Pak, diterangin aja, nggak usah pakai suara di berita. Ya,
saya skip saja karena waktunya ini. Karena ada suaranya, ada penjelasan di dalamnya itu ada wawancara saya dengan salah satu wartawan TV ya, menjelaskan tentang problema dan juga salah satu kasus ya, case gitu yang sangat viral sekarang di dunia maya. Di samping juga tadi sudah dibahas mungkin pada dosen-dosen yang sebelumnya ya tentang masalah ada kasus minyak goreng ya kan, kemudian ada kasus corona dan lain-lain, ada yang lebih hangat juga ya beberapa ini. Ada juga kasus masalah trading dan lain-lain. Nah ini kasusnya tentang masalah pernikahan beragama. Karena di dalam video itu dijelaskan ya, dan saya diwawancara oleh salah satu wartawan stasiun TV itu bahwa bagaimana tanggapan gitu ya, tanggapan kita sebagai umat Islam gitu ya, yang memang betul-betul kita itu adalah seorang Muslim yang taat gitu ya. Nah, tentang masalah pernikahan beda agama itu. Kalau kita lihat ya teman-teman, ya dalam pernikahan itu ya seringkali kita atau banyak sekali gitu ya orang mengabaikan dosa. Tapi sebelum itu saya mau tanya nih, jangan-jangan mahasiswa di sini pada banyak yang nikah nih. Ini saudara Fajar gimana nih? Udah nikah belum nih? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya kan kita juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa itu kan yang betul-betul berjuang ya. Jadi berjuang di rumah, berjuang di kampus juga ya. Di samping dia juga sukses dalam membina rumah tangga, ada juga yang sukses dalam perkuliahan atau kedua-duanya berbarengan gitu. Tapi intinya teman-teman jangan takut ya kalau untuk menikah itu. Yang penting kita harus sesuai lah ya dengan syariat ajaran agama kita. Jangan sampai nanti pernikahan yang kita jalani itu tidak sesuai dengan agama sehingga tidak menjadi berkah ya dalam kehidupan kita. Nah teman-teman kita tahulah bahwa pernikahan itu kan sesuatu yang sangat sakral. Nah ini dari problem yang tadi saya ingin menjelaskan ya, problem yang tadi itu kan sebenarnya dalam video itu menceritakan tentang bagaimana ya seorang yang memiliki pendidikan agama, bahkan juga nyantri kuliah agama dan magister agama, tapi pemikirannya ya bukan sedikit liberal, tapi memang liberal gitu ya. Nah ini harus menjadi wanti-wanti bagi kita, apalagi mahasiswa dan mahasiswi ini kan calon-calon bapak dan ibu-ibu gitu ya. Kalau yang sudah menikah, alhamdulillah tinggal melanjutkan perjuangannya bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan next time ya kita mungkin bisa membahas nanti materinya itu sesuai RPS juga ya, kita akan bahas mengenai tentang prinsip-prinsip dan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini sebenarnya fikih nikah ini menarik teman-teman, karena ini sangat aplikatif sekali ya buat kehidupan kita, apalagi yang teman-teman yang baru merancang ya atau merencanakan gitu ya, merencanakan pernikahan gitu ya, yang ideal bagi kehidupannya itu seperti apa gitu. Tentu pernikahan yang dibarengi dengan rasa iman gitu ya, rasa iman, rasa kasih sayang. Nah, itu yang menjadi patokan kita. Nah, baik teman-teman, karena kita berbicara tentang pernikahan beda agama, saya ingin sedikit menjabarkan tentang arti pernikahan. Teman-teman, di sini kan tadi ada beberapa orang yang mungkin sudah menikah ya. Ini kalau saudara Mahsun sudah menikah ini? Halo? Senyum-senyum aja. Sudah menikah? Ya. Ini teman-teman ya. Arti dari pernikahan itu ya. Dan kalau kita lihat pernikahan kan suatu ikatan ya. Ikatan yang sangat kuat ya. Kalian yang sangat kuat didasari landasan hukum ya. Kalau dalam agama itu, dalam fikih itu namanya misalkan ghaliza. Jadi suatu tanggung jawab yang amat besar gitu. Ya, tanggung jawab yang amat besar. Makanya kalau yang udah nikah pasti tahu lah ya. Kan tadi Mas Fajar udah nikah ya. Gimana sih sebenarnya tanggung jawab kita sebagai suami ya? Apalagi ini teman-teman yang lagi kuliah kan. Nah, gimana nih bayar uang kuliah juga gitu ya. 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 Kemudian ada juga yang menafkahi istri, apalagi kalau misalnya punya anak, ya, ini luar biasa. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang suami gitu ya, atau seorang istri gitu, atau mungkin calon suami atau calon istri ya, memang
bentar lagi akan menikah ya. Syukur-syukur nanti kan bagi yang belum ada jodohnya kan bisa kenalan ya kan. Mana tahu kan ini kan kampus ini juga bagian dari tujuan banyak sekali ya. Ada orang ke kampus itu tujuannya mencari gelar, mencari nilai, ya kan, mencari prestasi, tujuannya ingin menjadi sarjana. Mungkin ada juga tujuannya ingin mendapatkan jodoh kan, mana tahu ya. Nah, saudara Mahsun ya, ini nggak tahu kita ini. Ini kan suatu hal yang unik ya sebenarnya, Adam ya. Nah, ini yang sangat smart sekali nih, yang senyumnya bisa menggoda kemana-mana nih. Ini ketua kelas kita nih ya, ketua kelas kita. Jadi kalau ada apa-apa nanti ada urusan masalah perkuliahan nanti bisa melalui saudara Adam ya sebagai wakil saya di kelas ini. Nah, itu luar biasa nih. Jadi senang sebenarnya kita kalau ngomongin nikah itu pasti senang. Nggak ada orang ngomongin nikah itu nggak senang. Bahagia gitu ya. Tapi akan lebih sedih kita kalau misalnya menikah itu tidak didasari dengan iman dan itu tadi keyakinan kita gitu. Akan kita lihat teman-teman. Oh ya, teman-teman nanti kita akan lihat ini ya waktunya ya. Kalau misalnya waktunya habis, silakan Bapak di cut aja nggak apa-apa. Kita santai aja, kita ngobrol santai aja ya sambil bercerita ya bagaimana ya hukum pernikahan di dalam Islam ya, apalagi berkaitan tentang nikah beda agama gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Mohon menanggapi, Pak. Oh iya, Mahsun silakan. mau menanggapi. Keren ini. Iya, Pak. Silakan. Ini ada suara Dahlia ya sepertinya ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Mahsun, Pak. Pak Mahsun. Ya, saudara Mahsun, silakan. Ini kayaknya yang udah nikah mau nambah lagi kayaknya ini. Silakan. Janganlah, Pak. Ya. Ini, Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu ikatan ya, ikatan sosial dan ikatan pertalian hukum yang sangat sakral. Jadi menurut saya yang saya pahami itu berarti pernikahan itu bukan hanya sebatas suatu akad, berarti hanya suatu qabiltu nikah, bukan sebatas itu kan seperti itu Pak ya. Akan tetapi ini merupakan suatu ibadah kan seperti itu ya. Ibadah yang panjang menurut saya itu Pak. Ibadah yang sangat panjang dan enak katanya Bapak. Benar sekali saudara Mahsun ya. Jadi pernikahan itu adalah suatu ibadah ya. Sebenarnya ini kan definisi secara normatif ya yang saya kemukakan ya di slide ini. Tapi bisa saja ya setiap kita memberikan interpretasi atau gambaran-gambaran secara umum apalagi yang udah menikah ya kan luar biasa. Jadi pernikahan itu makanya pernikahan itu suatu hal yang sangat luar biasa karena di samping tanggung jawabnya dan juga di samping juga itu tadi ya hikmah-hikmahnya kenikmatan-kenikmatan yang bisa didapatkan dalam pernikahan ya kan. Kemudian juga ada tadi pernikahan itu adalah ibadah sepanjang masa gitu ya. Makanya saya tuh nyesal saya nikah itu. Kenapa? Karena telat gitu. Nyesalnya karena telat gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu Pak ya? Ya kenapa nggak dari dulu gitu ya. Nah ini benar-benar sangat ini gitu ya. Kadang-kadang kita kan terlalu panjang mikirnya gitu. Jadi sorry nih ya para jomblo dan jomblowati. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi jangan berkecil hati karena jodoh itu jangan-jangan ada di antara di sekitar kita gitu ya. Atau mungkin ada juga kata orang mungkin jodoh kamu itu belum lahir kali gitu ya. Jadi sehingga belum ini gitu. Jadi teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang udah nikah alhamdulillah ya saya yakin lah mahasiswi-mahasiswi di sini ya dan mahasiswa-mahasiswa di sini pasti kita ada niat dan ada keinginan untuk menikah. Karena nikah itu kata saudara Mahsun kan ibadah gitu. Siapa sih yang nggak pengen ibadah gitu ya? Ibadah sepanjang hari. Belajarnya setiap hari, Pak. Itu. Jadi ini jangan sekadar hanya teori aja di kampus kita di perkuliahan gitu ya, tapi praktek itu lebih menjanjikan dan lebih meyakinkan kan gitu ya. Apalagi kalau sudah berpengalaman sampai 2, 3, 4 gitu ya, luar biasa. Teman-teman, saya lanjutkan ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, ini teman-teman, ini perintahnya ya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi, hai pemuda, sebenarnya bukan hanya pemuda aja, pemuda-pemudi gitu ya. Kita dipanggil kalau kita udah sanggup rasanya gitu ya. Ya rasanya kita meskipun lagi kuliah nih teman-teman ya kan, masih jadi mahasiswa gitu ya. Kalau ada
kesempatan ya kan. Kalau kita mampu apa boleh buat kan gitu ya. Langsung kan pernikahan. Fal yatazawwaj. Jadi nggak menghalangi gitu itu ya. Misalnya Mas Adam nih ya mau nikah. Kan saya mahasiswa Pak gitu ya. Bisa saja mahasiswa itu ya status kita sebagai mahasiswa tidak akan menghalangi status kita berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ragu dalam mengambil keputusan untuk menikah lebih dini gitu ya. Kenapa? Ya karena dari situlah kita lebih dewasa dan lebih berani gitu ya untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi oleh karena itu teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ya dalam pernikahan itu ya yang paling penting itu apa? Yaitu adalah niatnya. Jangan sampai niat kita salah. Kalau memang niatnya untuk baik, insya Allah Allah akan tuntun kita ya. Allah akan akan tolong kita. Jadi kalau kita udah mampu, rasanya udah sanggup, ya, meskipun misalnya dalam kondisi masih studi, kuliah gitu ya, jangan sampai kita menghalang-halangi diri kita untuk menikah. Karena banyak teman-teman kita di kelas lain juga saya ngajar juga banyak, apalagi kelas karyawan itu ya saudara-saudara. Wah luar biasa itu. Hampir satu kelas itu yang saya ngajar itu mak-mak semua itu ada, ya. Udah ibu-ibu, udah punya anak, punya suami, masih kuliah aja. Bahkan ada dulu teman-teman ya kelas saya yang sebelumnya itu ada yang kuliah gitu ya. Yang kuliah itu jurusannya kan jurusan pendidikan ya, pendidikan. Nah, tapi saya ngajar agama. Pendidikan itu dia kan udah guru, udah senior lah gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh pengen dapat gelar sarjananya gitu ya karena udah jadi guru udah lama. Dan bahkan yang paling uniknya teman-teman itu di kelas kita yang lain, teman-teman kita yang lain itu kelas karyawan itu emaknya kuliah sama anaknya di satu kampus yang sama, di satu fakultas yang sama. Jadi jangan sampai kita ragu gitu ya dalam mengambil keputusan. Nah ini teman-teman ya, kita lanjutkan. Nah waktu kita sangat terbatas ya. Kali ini insya Allah nanti teman-teman silakan ya materi kita ini bisa kita unduh atau kita tonton di dalam YouTube channel saya ya. Jadi saya itu punya channel. Silakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya di subscribe. Ya. Boleh Pak, nanti di-share Pak. Ya. Belum dibilangin udah ngerti ya. Silakan, ada materi kuliah di situ banyak sekali ya materi-materi kuliah yang sudah saya rekam ya. Memang meskipun dengan HP ya ala kadarnya gitu ya. Tapi sebagai bahan diskusi dan materi untuk tambahan materi kuliah kita bisa kita tindak lanjuti di sana nanti. Ya, silakan teman-teman nanti untuk menontonnya ya, untuk melengkapi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, berikutnya, nah ini berbicara tentang masalah undang-undang ya. Kita akan berbicara tentang masalah nikah beda agama. Tentunya ya pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang seagama. Jadi kalau misalnya orang itu Islam ya sesama Islam, kalau dia Kristen sesama Kristen, dan berikutnya dan seterusnya seperti itu. Nah berikutnya, lalu apa pernikahan beda agama itu? Nah, mungkin barangkali siapa yang mau ikut ya menjelaskan gitu, saudara Adam mungkin barangkali apa sih pernikahan beda agama itu? Ya yang saya tahu gini Pak. Ya. Pak Ustadz, waktunya Ya. udah mau habis Pak Ustadz. Masya Allah, udah mau habis ya. Nah, yang satu ini kira-kira apa nih? Biar Paling kita ini Pak, yang saya tahu di sini adalah beda keyakinan gitu Pak. Keyakinan ya. Kan ya mohon maaf, ya Muslim, kita Islam, dan yang Muslim misalkan yang Nasrani dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Mungkin itu Pak yang saya tahu Pak. Baik, terima kasih Adam ya. Jadi pernikahan beda agama itu adalah pernikahan yang memang berbeda keyakinan ya, atau pernikahan campuran gitu ya. Yang Islamnya, yang lakinya Muslim, yang wanitanya non Muslim, atau sebaliknya seperti itu. Intinya teman-teman ya bahwasanya kaget ya, bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Pernikahan itu ibadah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang menikah beda agama atau bersikeras untuk menikah beda agama, berarti ibadahnya batal gitu. Sama kayak kita misalnya mau sholat nih, tiba-tiba wudhunya batal, ya nggak sah sholatnya kan, nggak bisa dilanjutin gitu. Karena syarat sahnya sholat itu adalah wudhu kan gitu ya. Betul, Pak. Nah salah satu syarat sahnya kita dalam
menikah itu adalah sesama seagama. Nah, itu mungkin teman-teman ya barangkali yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan ya bagi kita. Jadi saya pesankan kepada teman-teman, apa sih yang kita dapatkan dari materi ini? Ya itu tadi, bahwa Allah telah memberikan penjelasan bagi kita dalam surah Al-Baqarah itu 221 ya kalau salah, tentang masalah pernikahan beda agama. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa jangan sampai kita gara-gara cinta ya, gara-gara kenikmatan sesaat dunia kita mengorbankan masa depan kita di akhirat kelak nanti, kan nggak asik gitu. Jadi oleh karena itu teman-teman, biarlah orang-orang di luar sana mengatakan kita nggak gaul, nggak modern, dan nggak apa namanya itu ya, nggak berpikiran maju gitu ya. Yang penting kita tetap dalam istiqomah ya, dalam akidah kita dan dalam muamalah kita. Islam itu mengatur tentang akidah, muamalah, ibadah, dan juga masalah kehidupan yang lainnya. Demikian saja barangkali teman-teman. Kalau ada informasi-informasi yang mungkin kurang jelas, nanti silakan dikunjungi saja YouTube channel saya ya. Di situ bisa kita lihat Adi Mansah Channel. Banyak sekali materi-materi kuliah yang sudah kita upload di sana, termasuk juga tugas-tugas mahasiswa kelas-kelas yang lain juga sudah ada di dalamnya. Terima kasih sekali lagi. Boleh ya, nanti sharing Pak di WA Pak. Ya, insya Allah. Silakan aja dikunjungi, nanti tulis nama saya Adi Mansah. Ya, Pak. Terima kasih itu saja barangkali teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kita pada minggu depan insya Allah. Demikian saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Mansah. Silakan seperti biasa Bapak Ibu. Ada 2 orang yang memberikan tanggapan. Panjang kan saya. Enggak, Bu Dwi kayaknya boleh ya Pak. Ya. Silakan Bu Dwi. Boleh ya, Pak? Ya, silakan. Baik ya, Assalamualaikum, terima kasih Pak Darta. Jadi sebenarnya kalau Pak Ustadz Adi Mansyah, kalau cara Pak Ustadz bertausiah sih, beratnya ceramah udah nggak usah diraguin lagi ya Pak. Apalagi kalau materi yang dibawanya tentang pernikahan, kayaknya itu PR seumur hidup bagi semua pasangan rumah tangga lah ya Pak gitu. Cuma yang saya sayangkan mungkin penggunaan teknologi yang Bapak bawa gitu, akhirnya memakan waktu gitu, cuma buat presentasi slide tadi gitu. Jadi Bapak habis waktunya di sana, dan mungkin Bapak juga habis waktunya di biografi Bapak gitu. Jadi udah lama gitu PPT-nya ada kendala gitu, laptopnya juga mungkin ada kendala di sana gitu. Jadi Bapak pemaparan tentang tausiah yang menyenangkan ini jadi sedikit berkurang gitu Pak. Kalau buat cara penyampaian Bapak atau tadi konten yang sebenarnya sedang viral sekali, karena berita itu berita terbaru ya Pak, pernikahan beda agama di Surabaya, jadi menikah juga di gereja dan tapi menikah juga secara Islam gitu ya Pak. Sebenarnya seru sekali kalau harus dibahas itu. Jadi itu aja sih ya Pak tanggapan dari saya. Disayangkan aja tadi pemutaran PPT-nya banyak kendala gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Silakan, siapa lagi? Satu lagi. Pak Adam kayaknya ya. Boleh Mangga Pak. Mohon izin nih, Pak Ustadz lah sekarang ya. Pak Ustadz ada nih. Secara konsep mohon izin ya. Dari secara konsep bagus Pak. Penyampaian materinya sangat sistematis sekali ya. Dan aplikatif gitu. Karena kalau dibahas bab nikah ini memang betul. Gak akan beres Pak, 1 SKS juga atau 2 SKS. Dan belajarnya seumur hidup nih gitu. Jadi konsep umumnya bagus Pak. Jadi dari media mungkin tadi ya karena kendala media saja sih gitu aja. Jadi materinya belum tersampaikan sepenuhnya, mungkin kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih, mungkin itu aja Pak masukannya Pak. Ya, terima kasih Pak Adam ya. Oke, saya menambahkan secara umum memang dari sisi penguasaan konsep memang bagus ya. Ini konsep yang sangat menarik sebetulnya ya. Tapi tadi disayangkan di awal nggak maju-maju gitu ya ininya. Nah, salah satunya kemungkinan Bapak itu
terlalu banyak linknya ya, terlalu banyak ininya di PPT-nya sehingga berat gitu ya, berat mungkin untuk kayaknya gitu. muncul gitu ya. Kemudian kenapa suaranya nggak muncul itu lupa mungkin Bapak waktu ketika mau share screen ya, itu mestinya diklik dulu sound share-nya gitu ya. Mestinya di situ, kalau tidak diklik tadi seperti yang lain juga begitu ya, nggak keluar ya suaranya. Ya, saya juga tadi gitu dulu Pak ininya, sound share-nya harus diklik dulu, kalau enggak ya nggak muncul. Kalau di kita keras juga nggak akan keluar gitu suaranya kalau nggak di-share sound-nya. Kemudian tadi betul, saya juga sependapat dengan Bu Dwi. Bapak terlalu banyak di pembukaan sehingga saya lihat belum sampai tujuan gitu ya. Nah, jadi karena tadi ada kendala-kendala teknis yang sebetulnya di luar kendali kita ya, di luar kendali kita. Kalau ya teknologi biasanya kayak gini, oleh karena itu sebetulnya perlu